Halo teman-teman, perkenalkan aku Virus Al-Muntasir, biasa dipanggil Virus. Nama saya Bentang Alif. Halo, nama saya Febika Indriani. Nama saya Afi. Halo, nama aku Dinda. Aku dari program studi manajemen produksi berita atau biasa disebutnya Manarita. Saya dari Prodi Manajemen Produksi Berita atau biasa disingkat Manarita. Saya dari Prodi Manaproduksi atau Manajemen Produksi Siaran. Aku dari Manajemen Produksi Siaran. Saya dari Prodi Matex Toksi 22, angkatan 22. Ceritanya panjang sih kalau diceritain. Pertama kali daftar MBKM yang aku rasain itu cemas. Aku waktu itu takut banget kalau nggak keterima karena aku pengen banget ikut magang MBKM ini. Karena aku ngerasa program magang MBKM ini kayaknya seru dan katanya sih cepet juga ya nanti lulusnya. Tapi nggak tahu sih, kita lihat aja nanti. Untuk pengalaman awal pertama kali daftar MBKM itu sebenarnya coba-coba. Dan tapi di coba-coba itu ada harapan yang ingin diterima karena udah bilang ke orang tua kalau misalkan ikut MBKM itu bisa langsung TA atau skripsi lebih cepat. Jadi cukup bersemangat untuk mendaftar dan mengikuti program MBKM sampai akhirnya ada pengumuman lolos dan saya berangkat ke sana. Awalnya aku daftar MBKM itu emang sebenarnya mau nyoba aja ya, nggak terlalu ambis gitu. Tapi berharap juga keterima karena itu jalur cepat buat nanti kita bisa langsung TA atau skripsi gitu. Tapi ya itu perjuangan menurut saya untuk daftar MBKM ini karena dari awal memang saya mau cepat lulus. Jadi MBKM ini kan menjanjikan 2 semester untuk dikonversi. Jadi ya itu harapan saya. Secara tim kita masuk ke tim publikasi, tapi selain itu juga saya ada beban untuk menjadi ketua, yang mana jadi ketua dari anggota-anggota peserta magang yang ada di sana, yang jumlahnya itu kalau di total ada 30 anak magang. Pas hari pertama magang itu langsung ada kunjungan dari kelurahan mana, saya lupa itu dari kelurahan mana. Nah itu langsung saya diberikan tugas buat itu buat rilis beritanya dan harus bisa jadi hari itu juga. Di BPSDMP Kominfo Surabaya itu saya menjadi penulis naskah untuk sosial media ataupun penulis berita web. Selain jadi editor, saya jadi kameramen, jadi tukang angkat kursi, jadi pengajar anak SLB. Tapi kalau untuk yang lainnya pasti banyak dong. Di sana saya ada banyak banget kerjaannya ya. Ada mengajar siswa SLB, ada mengajar siswa SD, MI, ada juga menjadi pengajar atau asisten pelatihan. Di sana kita juga ngapain? Udah lupa. Iya, kita di sana juga ngangkat-angkat meja kursi tahu. Terus ketika sudah peralihan tempat magang ke BPH Konsorsium Yayasan Mulia ini, kami masuk di tim Humas. Sekarang jadi sosial media analis, juga editor dan kameramen. Kami mendapat pengalaman baru tentang menganalisis sosial media dari 15 unit sekolah yang dimiliki oleh Yayasan Mulia. Di sini juga kami yang nggak terlalu expert di bidang itu, kami dipercaya gitu dan sangat diapresiasi karena bisa memberikan analisis sosial media yang mereka butuhkan dan kami juga membantu bagaimana memperbaikinya. Ada suatu momen
yang aku seneng tuh kita disuruh datang ke unit-unit buat pendampingan pengelolaan sosial media. Nah, yang paling aku senengi pas itu aku menyampaikan materi tentang CapCut di SDIT Lukman Al Hakim yang Miliran. Itu pertama sangat interaktif, sangat seru, bisa diajak diskusi. Walaupun itu audiensnya bapak-bapak humas-humas sekolah yang notabene-nya apa ya masih lebih tua di atas saya gitu loh. Tapi alhamdulillah saya dalam menyampaikan materi bisa sangat enak gitulah. Jadi untuk job desk-nya di sini tentunya walaupun nggak sesuai banget, tapi kita tetap bisa menyesuaikan dan alhamdulillah juga berguna. Ya, untuk pengalaman baiknya jadi tahu dua tempat instansi yang berbeda, yang satu tuh instansi negeri, yang satu swasta. Itu yang pengalaman baik. Kalau misal untuk pengalaman buruk di masing-masing instansi tersebut, ada sih. Kalau untuk yang BPSDM Surabaya itu kan terlalu banyak banget job desk yang bisa dibilang serabutan. Cuman untuk kebaikannya kita menjadi punya pengalaman banyak juga. Ikut magang MBKM ini yang awalnya aku excited, akhirnya dipatahkan, akhirnya ke tempat baru harus kembali lagi, dan akhirnya di tempat baru alhamdulillah lebih baik. Di sini memanusiakan manusia ibaratnya gitu. Pada akhirnya bagiku magang itu adalah tempat belajar berkomunikasi, belajar menyampaikan ide, Belajar untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. Tapi selama ini yang kita anggap kerja itu untuk cari uang, itu saya rasa kurang tepat, karena bekerja itu adalah mencari diri sendiri. Bahwa setiap proses nggak akan sesuai dengan yang apa kita inginkan, tapi kita bisa belajar dari apa yang sudah kita lakukan. Mungkin saya memulai magang ini tidak dengan antusias, tapi saya menutup pengalaman magang ini dengan banyak belajar dan juga rasa bersyukur. Ayo, punya mas. Ayo, lurus dulu.